Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah dari kelompok 1. Di sini akan membahas mengenai pelajaran dalam Islam dan hubungannya dengan ta'aruf. Sebagai tugas UAS Matkul Masailul Fiqhiyah. Pengantar, sebelum kita membahas mengenai pacaran dan ta'aruf, kita akan membahas pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu tujuan bagi manusia, karenanya menikah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta sebagai ibadah yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang. Pernikahan termasuk ibadah yang sangat dianjurkan sebab kefadilahannya atau keutamaannya. Di era saat ini, manusia sebelum menikah biasanya ada yang menjalin hubungan antar lawan jenis untuk saling mengenal satu sama lain yang biasa disebut dengan pacaran dan juga ta'aruf. Pengertian pacaran. Menurut KBBI ialah hubungan antara lawan jenis yang tetap yang berdasarkan cinta kasih. Kemudian menurut Kins ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama dalam hal saling mengenal, keterkaitan emosi, keterbukaan karena adanya perasaan dan dalam hati masing-masing. Pacaran merupakan bagian dari kultur barat yang di dalamnya ada fase-fase atau tahapan hingga pertunangan. Maka dari itu, pacaran menjadi kebiasaan atau tren masyarakat umum, khususnya anak muda sebelum menuju pernikahan. Maka dari itu, pacaran menjadi hal yang wajar bagi masyarakat sampai menjadi hal yang wajar bagi masyarakat. Hingga menjadi hal atau kebiasaan yang hal itu menjadi suatu keharusan. Pacaran menurut Islam. Istilah pacaran sebenarnya tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada landasan hukumnya. Namun menurut agama Islam mengharamkan perbuatan zina termasuk juga perbuatan yang mendekati zina. Maka dari itu kebiasaan pacaran menurut pandangan agama Islam tidak dibenarkan sebab melanggar syariat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pacaran termasuk kategori perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina, sebab seseorang melakukan pacaran hakikatnya melakukan perbuatan yang hampir-hampir atau selangkah lagi menuju perbuatan zina. Dalil yang melarang. Dalam surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sesuatu perbuatan yang buruk. Dalam surat ini menjelaskan bahwa pacaran termasuk perbuatan yang mendekati zina. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim yang artinya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali dengan ditemani oleh mahramnya. Kemudian juga ada hadis dari Jarir Abdullah yang berbunyi, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Beliau memerintahkan untuk memalingkan pandangan. Dalam pacaran terdapat unsur-unsur yang dilarang. Sebab dapat menimbulkan seseorang berperilaku yang tidak pantas, baik menurut pandangan masyarakat umum maupun syariat Islam. Yang pertama, pacaran termasuk perbuatan zina atau yang mendekatinya. Sebab pacaran menurut sebagian golongan
mengkategorikannya ke dalam perbuatan zina. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk perbuatan yang mendekati zina. Dalam tafsir As-Sa'idi 457 menyebutkan segala sesuatu yang menjadi pembuka, peluang, dan juga pemicu terjadinya zina, maka itu dilarang. Kemudian yang kedua, bersentuhan dengan lawan jenis. Dalam hadis di atas yang disebutkan tadi, larangan menyentuh wanita yang bukan mahram secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, ini dilarang. Sebab hal ini berkaitan dengan pedihnya siksa orang yang bersentuhan dengan wanita yang tidak halal atau sebaliknya, yang sudah disebutkan dalam hadis. Kemudian pandangan dengan lawan jenis, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, terkait menjaga pandangan baik pria maupun wanita yang belum halal dengan sengaja walaupun tanpa disertai dengan syahwat. Kemudian penyakit al-isya. Penyakit al-ishqa merupakan sebutan dari cinta yang berlebihan atau mabuk asmara atau kasmaran, yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, sebab menjurus kepada cinta atau mahabbah selain Allah secara berlebihan dan condong kepada hal yang negatif. Kemudian berpergian tanpa mahram ditujukan kepada wanita yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis yang di atas, menyebutkan larangan berpergian tanpa mahramnya. Kemudian melembutkan suara, baik laki-laki maupun perempuan. Jika melembutkan suara dengan tujuan atau niat yang negatif disertai dengan syahwat, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang. Semua unsur-unsur yang mengarah kepada hal-hal negatif berdasarkan dengan nafsu dan syahwat adalah salah satu alasan keharamannya pacaran, dan condongnya lebih banyak kemudorotannya daripada manfaatnya orang yang berpacaran. Ta'aruf secara makna berarti perkenalan. Namun secara istilah adalah upaya pengenalan seseorang muslim dengan calon pasangannya untuk menjajaki adanya keserasian di antara mereka agar bisa menjalin hubungan sebagai suami istri. Secara bahasa, ta'aruf berasal dari bahasa Arab, dari kata ta'arrafa ya ta'arrufu, yang memiliki arti saling mengenal. Maksudnya saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Ta'aruf merupakan langkah-langkah awal dari proses khitbah atau lamaran, yang mana dalam prosesnya disunahkan bagi kedua calon mempelai untuk melihat calon pasangannya dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ini merupakan anjuran langsung yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah ketika melamar seorang perempuan. Hubungan antara ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf menjadi solusi dalam menjalin hubungan yang baik dan benar sesuai syariat Islam menuju ke jenjang pernikahan. Ta'aruf merupakan bagian dari syarat syariat Islam yang memberikan contoh ataupun pedoman bagi seorang muslim yang hendak menjalin hubungan yang sah dan halal sebelum melakukan ibadah pernikahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.